Oke, sebelum kita lanjut bagaimana sih step by stepnya membuat copywriting ya. Saya akan lebih detail lagi bagaimana sih copywriting itu bekerja. Nah, contohnya seperti ini cerita pengemis buta. Pernah nggak dengar cerita pengemis buta ini? Ya, mungkin di antara teman ada yang sudah ya. Saya akan review kembali ya bagaimana sih cara atau bagaimana sih cerita pengemis buta ini. Dan ini keren banget karena hanya dengan merubah kata-kata pengemis buta ini jadi kaya raya gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti ini contoh ya. Ini saya pernah baca buku dan ini luar biasa banget ya. Gara-gara copywriting, gara-gara tulisan, pengemis ini jadi kaya ya. Jadi ceritanya kayak gini. Biasanya kalau pengemis itu tugasnya apa, teman-teman? Ya, minta uang ya gitu ya. Jadi pengemis itu biasanya tugasnya minta uang. Nah, ini ada cerita ada pengemis buta. Karena dia buta ya artinya dia nggak bisa lihat. Kemudian dia duduk di pinggir jalan dan kemudian di jalan itu banyak sekali orang yang melintasi ya, orang pejalan kaki yang lalu lalang gitu ya. Jadi ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Jadi rame banget ya. Nah, karena pengemis ini buta, maka dia nulis di mungkin di karton ya atau di papan tulis ya, di karton lah ya, karton. Karena dia buta, maka dia minta seseorang untuk menuliskan di papan tulis itu. Nah, isinya adalah seperti ini. Isinya seperti ini ya. Saya buta. Oke, saya buta. Saya pengemis. Saya mau makan. Kasih saya uang. Jadi kayak gitu, tulisan kayak gitu. Saya buta, saya pengemis, saya lapar ya, saya mau makan. Ya, kasih saya uang. Nah, tulisan itu ya katakanlah ada 100 orang yang lewat ya sedikit ya, paling 5 ya, kadang cuma 7 ya, paling banyak ya 10 gitu ngasih uang ya karena iba gitu. Nah, tiba-tiba pada suatu hari ada seorang copywriter lewat ya. Nah, copywriter ini karena sudah belajar copywriting, jadi diambilnya lah papan tulis itu ya, papan tulis di sebelah pengemis itu, lalu dihapusnya gitu ya, kemudian ditulisnya lah sesuatu, teman-teman ya, di sesuatu, kemudian ditinggalkannya si pengemis tadi oleh copywriter. Jadi sudah ditulis, kemudian si copywriternya pergi gitu. Nah, dalam beberapa selang waktu ya, dalam beberapa saat ya, nggak lama ya, itu tiba-tiba si pengemisnya itu mendengar sesuatu ya. Jadi yang cawan di depannya itu tiba-tiba kling gitu ya. Oke, kling. Kemudian ada yang naruh ya. Jadi kayaknya banyak banget yang biasanya cuma 2 ngasih ya, 5, 10, ini bisa 50 orang yang ngasih, bahkan 100 yang ngasih. Itu sampai si cawannya itu nggak muat lagi ya, nggak mau lagi untuk menyimpan uang atau naruh uang, saking banyaknya orang ngasih uang. Dan pengemis itu kaget banget ya. Nah, tahu nggak apa yang ditulis oleh copywriter itu? Tahu nggak? Ya, yang ditulis oleh copywriter ini seperti ini ya, dan tulisan inilah yang mengubah orang ya, yang membuat orang itu banyak ngasih ya. Dia nulis kayak gini: indah sekali ya hari ini, tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Oke, indah sekali ya hari ini, tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Anda bisa lihat di sana, di situ tidak ada penekanan penyuruhan, tidak ada off, tidak ada perintah gitu ya. Tapi dengan tulisan itu menggugah iba seseorang, menggugah emosi seseorang ya, agar mereka mau nolong. Nah, itulah teman-teman ya. Bayangkan copywriting yang pertama, saya miskin, saya lapar, saya mau kasih uang, saya mau makan. Beda dengan copywriting kedua. Saya indah sekali dunia ini, indah sekali hari ini, tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Tanpa disuruh, tapi hasilnya maksimal. Yes, goalnya sama kan, goalnya ada cari uang, goalnya untuk mendapatkan uang, tapi jalan yang berbeda, copywritingnya berbeda. Nah, itulah teman-teman kehebatan copywriting, hanya dengan mengubah kata-kata maka mengubah bagaimana tindakan ya. Goalnya sama, tapi dengan copywriting itu akan merubah
caranya. Oke, kita akan belajar seru-seruan ya di video-video depan. Silahkan akses video selanjutnya.